Kabar dari Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi FP2 di Pringgodani, Surabaya. Terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Hal ini tentu ada korelasinya dengan kebijakan ekonomi yang kurang dapat mensejahterakan masyarakat. Aspek sosial budaya, bahwa di dalam aspek ini terjadi kedisharmonisan di lingkungan masyarakat karena adanya pihak tertentu untuk selalu mengadu domba satu sama lain. Hal ini diperkeruh dengan adanya buzzer rupiah dan influencer yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat, sehingga satu sama lain saling menyerang dengan opini yang belum tentu kebenarannya. Hoax atau berita palsu digunakan untuk menyerang lawan. Hukum dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan lawan politiknya yang kita tahu tajam ke bawah dan pulkan. Kebutuhan alutsista TNI belum sepenuhnya terpenuhi sebagai akibat kurangnya anggaran negara yang dialokasikan. Sementara kerawanan keamanan semakin meningkat yang diakibatkan oleh semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup, sehingga bagi sebagian kalangan tertentu menimbulkan niat jahat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang lainnya adalah geografi. Posisi silang Indonesia yang sangat strategis belum dapat dikelola dengan baik hingga potensi ancaman dan kerawanan meningkat dan belum sepenuhnya dapat diatasi. Aspek demografi juga untuk membangun bangsa belum sepenuhnya dapat dikelola dengan baik. Kualitas sumber daya manusia masih kurang. Pengangguran meningkat, sementara tenaga kerja asing, saya ulangi, tenaga kerja asing yang saya garis bawahi, yang kualitasnya tidak lebih baik dari anak bangsa, semakin membanjiri negara kita tercinta ini. Aspek sumber daya alam, seperti saudara-saudara ketahui, sumber daya alam Indonesia yang sangat melimpah belum dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia karena terjadi kebocoran beberapa sektor dalam pengelolaan sumber daya alam itu sendiri. Dari situasi tersebut, maka kami Purnawirawan TNI Polri sepakat, saya ulangi, sepakat untuk mendukung koalisi perubahan dan persatuan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS, dan Partai Umat yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dalam kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang. Karena menurut pendapat kami, Bapak Anies Rashid Baswedan merupakan figur seorang pemimpin bangsa yang cerdas, profesional, religius, Pancasilais, mempunyai kompetensi tinggi, dan sudah terbukti mempunyai rekam jejak, rekam gagasan, dan rekam karya yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut kami wujudkan dengan membentuk Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan atau disingkat dengan FP2, yang di dalamnya terdiri dari Purnawirawan TNI Polri dan ASN Hantam Polri
dibentuk secara spontan atas dasar panggilan hati nurani dan keinginan kuat perlunya perubahan dan persatuan demi untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang, di mana FP2 mempunyai visi mengawal dan memenangkan perubahan. Untuk itu kita harus bisa melaksanakan misinya secara bekerjasama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama berkolaborasi dengan partai-partai pendukung koalisi itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba menyisipkan biar tidak salah persepsi bahwa sesungguhnya FP2 Jatim itu adalah manifestasi dari FPPI itu sendiri. Jadi FP2 Jatim, Bapak Ibu, ruhnya itu adalah FPPI. Dan pada hari ini tanggal 8 Agustus 2023 akan kita ikuti bersama deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri FP2 Jawa Timur, dan selanjutnya akan menyusul deklarasi wilayah lainnya di seluruh Indonesia, insya Allah. Setelah deklarasi FP2 wilayah, tentu kita harapkan segera membentuk FP2 Korcap dan Koranting dan seterusnya, agar kita dapat mengawal dan memenangkan perubahan secara konstitusional melalui pemilu tahun 2024 yang merupakan sebuah pesta demokrasi milik bangsa dan rakyat Indonesia yang harus berlangsung aman, jujur, adil, bebas, rahasia, demokratis di daerah masing-masing. Atas terselenggaranya deklarasi ini, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua panitia maupun hadirin para senior yang penuh dengan kesadaran meluangkan waktu hadir di ruangan tercinta ini. Harapan kita semua bahwa agar terus tetap gaungkan dan ajak seluruh perwira TNI Polri di pelosok Nusantara beserta masyarakat dan rakyat Indonesia untuk turun serta bergabung dalam forum ini dan sampaikan kepada segenap warga negara Indonesia dan keluarga agar mendukung perjuangan ini dengan cara mengawal dan mensukseskan pencalonan ARB atau Pak Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden tahun 2024. Mengakhiri sambutan saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka marilah kita deklarasikan dalam satu wacana tersendiri FP2 Jatim ini ke depan. Terima kasih. Salam perubahan. Dan saya berharap mohon untuk pengucapan deklarasi ini kami mohon dengan sangat dan dengan hormat kepada Bapak Partai pendukung, Ketua FPPI, Ketua DPD, Bapak Pak Kiai, mohon dapatnya berada di atas. Kemudian mari kita ucapkan deklarasi secara bersama-sama, dan semua perwakilan tunjukkan dirimu untuk bisa diketahui oleh bangsa Indonesia ini bahwa di Jawa Timur disampaikan di dada sebelah kiri, di jantung kita, karena dengan deklarasi ini jantung kita, hati kita deklarasi Forum Purnawirawan TNI Polri untuk perubahan FP2 wilayah Jawa Timur untuk Indonesia yang lebih baik, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dilandasi semangat persatuan
dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, kami Forum Purnawirawan dan ANSS untuk Perubahan Wilayah Jawa Timur dengan penuh kesadaran dan kehormatan serta mengharap ridho Allah yang Maha Esa, menyatakan satu, tekad dan semangat kami untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya mendukung dan mensukseskan terlaksananya pesta demokrasi pemilu tahun 2024 yang benar-benar aman, damai, demokratis, jujur dan adil. Dua, tekad dan semangat kami untuk menjadikan pemilu tahun 2024 sebagai momentum perjuangan menuju perubahan Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan pertolongannya kepada kita semua. Amin. Surabaya, 29 Agustus tahun 2023. Kami Forum Purnawirawan TNI Polri untuk Perubahan Wilayah Jawa Timur. Selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Menangkan perubahan. Menangkan perubahan. Terima kasih. FP2 Jatim ini, Pak. FP2 Jatim adalah merupakan tekad daripada Purnawirawan TNI Polri dan ASN yang berada di Jawa Timur untuk mengawal perubahan itu sendiri menuju kepada yang lebih baik sehingga terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur. Itu. Kenapa jatuh pilihan kepada seorang sosok Anies? Kan ada calon dari politik. Kenapa jatuh pilihannya kepada sosok Anies Rashid Baswedan? Perlu saudara ketahui, kita harus mencermati semua anak bangsa yang dianggap baik, semuanya baik, tetapi kita harus lebih jeli melihat track record itu sendiri, di mana track record Bapak Anies Rashid Baswedan menurut kami, saya ulangi, menurut kami memenuhi kriteria itu sendiri. Apakah track record dari sisi kinerja, ya, apakah track record dari sisi pendidikan, ya, apakah profesionalismenya, ya, apakah gagasannya yang memang menuju untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Nah, ini yang akan menjadikan kita jatuh cinta memilih calon pemimpin yang lebih baik. Jadi FPPI, ulangi FP2I ini, ya, FP2 yang ada di Jawa Timur ini sepakat untuk memilih Bapak Anies Rashid Baswedan itu sendiri. Pak, setelah deklarasi ini apa yang akan dilakukan FP2 Jawa Timur untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024? Yang akan kita lakukan sudah jelas yang saya sampaikan tadi dalam sambutan, ya. Apa ke depan? Kerja nyata, Mas. Kerja nyata kita sebagai yang mendukung perubahan ini untuk memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama keluarga besar FP2 Jatim ini sendiri, untuk paham dan bersama-sama dengan kami dalam rangka mengawal perubahan atau Mr. Anies Rashid Baswedan itu. Demikian.
Pak punya berapa anggota atau masa gitu Pak FP2 Jatim itu? FP2 Jatim manifestasinya adalah dari FPPI Pak. Jadi masa kami itu Bapak sendiri sudah lihat tadi pelan-pelan itu yang mendukung perubahan itu sendiri. Ya, dari Surabaya sampai dengan Tapal Kuda. Nah, sementara ini perwakilan-perwakilan itu tidak hadir semua di sini. Kalau hadir ini nggak muat, Mas. Bisa sampai 3.000-an lebih. Ya. Dan itu lebih banyak lagi. Karena di setiap kabupaten merupakan ketua-ketua cabang dari FP2 Jatim itu sendiri. Ngaten, nggih. Untuk ternyata ada ASN juga Pak, itu bisa dijelaskan Pak, ASN yang mana ini? ASN yang pada dasarnya adalah ASN yang di mantan ASN ya Pak ya, mantan ASN yang di TNI Polri ya. Tetapi kami juga pada langkah kedepannya adalah semua bisa bergabung dengan FP2 Jatim. Satu lagi Pak, mungkin ada usulan untuk wapresnya Pak Anies ya Pak dari FP2 Jatim. Kalau masalah usulan wapres, ya saya tidak punya hak. Yang patut dicatat untuk seluruh keluarga besar FP2 Jatim adalah memenangkan perubahan dalam hal ini Pak Anies. Siapapun cawapresnya, kita pertama kali adalah mengusung, ya mengawal Pak Anies bisa masuk menjadi capres saja, itu sudah sebuah langkah yang harus kami lakukan. Ya. Artinya siapapun cawapres yang dipilih Siapapun cawapresnya, yang terpenting ya ide gagasan yang brilian yang datang dari Mr. Anies Rashid Baswedan, maka kita dukung. Presidennya adalah insya Allah beliau. Ya.